sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di aplikasi Zoom meeting ini dalam kegiatan berbagi pena aksi yang ke-9. Pena aksi pengadaan anti korupsi Bapak Ibu hari ini, saya Indra Gunawan selaku moderator atau host. Dalam kegiatan kali ini kita mengambil tema penyimpangan di dunia jasa konstruksi dengan narasumber kita Bapak Anwar Subianto. Beliau ini adalah praktisi pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu. Beliau juga sebagai arbiter di LKPP, kemudian mediator, pemberi keterangan ahli, konsolidator pengadaan barang dan jasa. Beliau sendiri sudah banyak pengalaman-pengalaman yang beliau peroleh Bapak Ibu, baik itu di pemerintahan maupun di dunia pengadaan barang dan jasa. Beliau betul-betul kompeten dalam bidang jasa konstruksi ini Bapak Ibu. Beliau juga masih sebagai dosen Pak Anwar ya, sebagai dosen juga terkait dengan teknik Bapak Ibu. Baik, materi terkait dengan penyimpangan di dunia konstruksi mungkin sangat banyak itu Bapak Ibu. Apa-apa saja nanti kita simak, baik itu penyimpangan dalam proses perencanaan, mungkin dalam pengadaan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Waktu kita disediakan sampai pukul 14.30. Nanti kami pertama ini, sesi pertama kita berikan waktu dan layar kepada Bapak Anwar untuk menyampaikan paparan materi terkait dengan penyimpangan di dunia jasa konstruksi. Kami persilakan untuk waktunya lebih kurang 45 menit. Kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi Pak Anwar. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki sesi pertama yaitu paparan dari Bapak Anwar Subianto. Kepada waktu dan layar kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Indra Gunawan atas waktu dan screen-nya. Baik, saya mulai saja dengan berbagi layar ya, berbagi materi. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang hari ini saya Anwar Subianto akan menyampaikan materi penyimpangan di dunia jasa konstruksi. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, bahagia. Jadi kita bisa menikmati materi yang akan kita diskusikan siang hari ini. Jadi ini memang materi yang mungkin sudah sering sampaikan oleh pemateri yang lain, oleh narasumber yang lain. Dan ini juga pemanasan bagi saya setelah istirahat 1 bulan lebih, hampir 2 bulan istirahat karena diberi kenikmatan yang lain oleh Tuhan ya. Jadi nggak berat sih, cuman karena cabut gigi aja, malah akhirnya merembet ke mana-mana. Jadi memang kadang yang sepele itu memang perlu diperhatikan. Nanti juga di jasa konstruksi juga kayak gitu. Yang sepele itu kadang yang eh, harus kita perhatikan. Nah, saya perkenalkan diri lagi.
Ini sudah berbagi, oh ya sudah. Nah, ini profil saya meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Indra Gunawan. Beliau juga expert di bidangnya, pemberi keterangan ahli dan lain sebagainya, bareng sama-sama saya, cuman saya jarang ditugaskan Kak, sebagai PKA. Tapi eh, arbiter ini baru kemarin, tahun kemarin menyelesaikan satu kasus, tahun ini satu kasus ya. Jadi eh, baru saja menyelesaikan kasus di Medan antara kontraktor dengan PPK ya, sebagai arbiter LPS LKPP, dan ini mungkin sedang didaftarkan di pengadilan Lubuk Pakam karena Universitas Negeri Medan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang. Nah, saya sekolah di S1 S2 di Undip, terus ya konsultan masa nggak megang SKK gitu kan. Jadi saya pegang SKK ahli teknik bangunan gedung jenjang 9, dan ahli manajemen konstruksi juga jenjang 9. Terus mengikuti sertifikat untuk kontrak manajemen spesial, dan untuk eh, profesional saya di Insinyur Profesional Madya. Jadi sebagai anggota PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, pekerjaan saat ini sebagai dosen luar biasa di Teknik Sipil Unwiku Purwokerto, konsultan konstruksi dan pengadaan serta asesor keahlian teknik BNSP di salah satu LPS. Itu sekedar apa eh, perkenalan dari saya. Oh, nomor itu nomor WA ada di belakang nanti. Jadi satu kehormatan bagi saya bisa mengisi di insan pengadaan anti korupsi gitu ya. Berat juga ini Bu, harus punya integritas yang luar biasa. Eh, Tahu-tahu masuk aja di insan pengadaan anti korupsi, padahal ya saya merasa integritas saya masih sangat rendah gitu. Jadi satu kehormatan bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian di insan pengadaan anti korupsi. Ya kita tahu sendirilah ya. Eh, kita mulai saja latar belakangnya. Ya sampai sekarang kasus korupsi di pengadaan kan, eh, terutama jasa konstruksi yang terakhir yang di Sumatera Utara kalau tidak salah, di Dinas PU ya, di KPU-an, di KPU-an kita tahu sendiri, eh, apa heboh gitu, bikin heboh. Terus ada ditindaklanjuti, Menteri PU merombak sekian ratus pejabat di Kementerian KPU, Kementerian PU. Nah, itu juga kasus korupsi infrastruktur. Ini saya mengambil dari jurnal ya, pada 2020 sampai 2021. Ini satu tahun aja 36 kasus dengan tiga kepala daerah tertangkap OTT oleh KPK tahun 2022. Belum lagi eh, apa yang tahun 2022 sampai 2025 yang terakhir, yang di Medan itu. Nah, jadi tingkat integritas publik menurun ya, ya kita tahu sendiri. Tapi kadang juga ada yang aneh, nggak korupsi dihukum juga ada ya di Indonesia ya. Nggak korupsi, nggak merugikan negara tapi dihukum. Tapi itu doanya korupsi, itu di pengadilannya pengadilan korupsi. Nah, indeks integritas publiknya dari jadi perilaku anti korupsinya tahun 2024 eh, hanya 3,5 dari 5 atau turun 3,92 dari tahun sebelumnya. Dari sebelumnya 3,92, tahun 2024 jadi 3,85. Jadi mengindikasikan meningkatnya toleransi publik terhadap korupsi. Jadi korupsi dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang eh, biasa gitu. Nah, apakah ini akan terus nanti lama-lama bisa jadi ya udah korupsi aja. Kalau nggak korupsi
nggak nggak jadi apa-apa kan itu. Ada yang korupsi nggak ditangkap-tangkap juga ada, nggak di apa takut kali ya sama yang mau ditangkap kan gitu. Terus persepsi korupsi di Indonesia ini juga semakin memburuk. Jadi pada tahun 2024 berada di angka 37 dari 100 atau turun dari angka 40 pada tahun 2019. Nah, itu indeks persepsi kita ya semoga saja tidak selalu semakin turun kan itu. Apalagi apa insan pengadaan anti korupsi. Nah, informasinya kan korupsi di pengadaan itu paling tinggi 60 sekian persen dari korupsi yang lain-lain. Ini saya kemarin diskusi dengan anak saya, eh, katanya kalau dalam ilmu filsafat jadi korupsi itu adalah karena adanya korupsi kita akan selalu membangun gitu. Jadi dia membaca salah satu jurnal anak saya itu dan Pak kalau tidak ada korupsi itu pembangunan ya tidak akan ada lagi, tidak akan lagi, kita akan stagnan. Nggak tahu itu pendapat dari siapa, tapi apa sebenarnya menggelitik kepercayaan kita juga itu. Gara-gara saya apa, membandingkan dengan Bangladesh yang sedemikian rupa sampai apa istana Perdana Menteri, istana Presiden diserbu rakyatnya seperti itu. Dan kita juga harus khawatir, siapa tahu nanti di Indonesia karena tingkat kepercayaan publik menurun, apa bisa terjadi seperti itu. Tapi naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jadi kita kembali ke infrastruktur, infrastruktur sebagai ladang korupsi. Ini sumber dari KPK tahun 2021 untuk jalan 35%, pembangunan pasar 15%. Nah, ini saking luar biasanya ya di Indonesia masjid aja pembangunan masjid aja dikorupsi. Nah, ya ibaratnya berani banget nih sama sudah berani banget sama Tuhan kan. Masjid masjid rumah ibadah dikorupsi 5%. Nah, mestinya ya jangan korupsi di masjid gitu. Benar-benar apa menghina Tuhan gitu ya, menghina. Berarti sudah tidak ada yang ditakuti lagi sampai Tuhan pun apa dikorupsi gitu. Terus air 5%, jembatan ini dikorupsi 5%, perumahan mestinya perumahan pemukiman ya 5% dan jaringan listrik 5% serta lain-lain 20%. Ini infrastruktur sebagai eh, ladang korupsi. Ya macam-macam sih ininya, apanya, modusnya. Nanti kita bahas modusnya mulai dari perencanaan program sampai dengan serah terima pekerjaan. Tapi itu tadi, kita juga sekarang harus bertanya-tanya, misalnya ada mens rea-nya enggak? Tuh. Ternyata sekarang tidak ada mens rea kalau hakim mengatakan korupsi ya korupsi aja. Jadi kadang-kadang aneh. Ya, semoga saja keanehan itu tidak me, apa, menimpa kita gitu. Kita jadi baik-baik saja, jalan dengan eh, apa dengan baik gitu ya. Eh, istilahnya nasib kita ya tidak seperti yang lain. Semoga saja seperti itu. Nah, ini latar belakang kenapa eh, kita membahas penyimpangan pada jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi kan erat sekali dengan hubungannya dengan eh, infrastruktur. Ini ada pihak yang apa terlibat dalam proyek konstruksi. Kalau dulu hubungannya seperti ini memang hubungan piramid ya, jadi antara pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan.
pemilik proyek sebagai pengguna jasa. Kalau di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019, 2017, ini pemilik proyek itu adalah pengguna jasa dan konsultan serta kontraktor adalah penyedia jasa. Kalau dalam manajemen proyek, sekarang eh, konsultan, terutama konsultan manajemen proyek, berada di tengah-tengah antara pemilik proyek dan kontraktor. Atau konsultan MK itu sebagai wakil dari pemilik proyek. Jadi dari kontraktor itu banyak berhubungan dengan pemilik, dengan konsultan MK. Nah, kita juga harus tahu batas mana kita menggunakan konsultan MK dan konsultan pengawas. Terus juga ini sebenarnya hubungan pada saat pelaksanaan. Kalau pada saat perencanaan ada konsultan perencana dan konsultan perencana mempunyai tugas pengawasan berkala. Tapi seringnya pemilik proyek atau pengguna jasa itu tidak paham bahwa masih ada kewajiban pengguna konsultan perencana, konsultan perancang pada saat pelaksanaan proyek. Jadi pemilik proyek membayar ya sudah 100% gitu kan. 100% kepada konsultan perancang. Padahal kalau sesuai dengan aturan eh, yang ada itu, kalau konsultan perancang itu belum melaksanakan pengawasan berkala itu ya masih ditahan sebesar 15% dari nilai kontrak gitu. Kalau kalau di apa Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 serta di PP 16 tahun 2021 itu jelas bahwa konsultan perancang atau konsultan perencana itu masih mempunyai kewajiban memberikan pengawasan berkala pada saat kontraktor melaksanakan tugasnya. Itu untuk konsultan perencana atau perancang. Sedangkan pengawasan itu dapat dilakukan oleh konsultan pengawas atau konsultan MK. Kalau konsultan pengawas ya hanya saat eh, konsultan pengawas pada saat pelaksanaan saja. Tetapi kalau konsultan MK justru dari mulai pemilihan konsultan perencana sampai dengan nanti serah terima. Jadi konsultan pengawas lingkupnya ada juga di dalam konsultan MK seperti itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Eh, Orang kadang, loh ini cukup pengawas saja karena kita sudah ada perencananya saja. Sebenarnya kalau memang memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan konsultan MK, mestinya harus memakai konsultan MK meskipun konsultan perencananya sudah ada. Jadi kita mulai lagi mungkin dari review hasil perencanaan sampai ini. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur sampai ke pengadaan kontraktor, pengadaan penyedia jasa gitu, ya kita mulai dari situ itu, mulai dari konsultan mulai dari pelaksanaan sampai akhir. Nah, fungsinya bagaimana? Fungsinya tetap fungsi MK, bukan bukan MK sebagai pengawas saja, tetapi fungsi MK ya tetap mereview, tetap mengendalikan kontrak, tidak hanya seperti pengawas saja. Kalau pengawas kan mungkin tidak sampai ke memberikan advis-advis terkait pengelolaan proyek gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu eh, di apa ketahui pahami oleh pemilik proyek. Tuh. Jadi pemilik proyek ini perlu memahami apa yang ada di dalam regulasi. Jadi hak-haknya itu akan terpenuhi. Tuh. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Siapa sih?
Nah, terus kita ke faktor-faktor ya, faktor-faktor penyebab permasalahan di dunia konstruksi. Penyebab permasalahan dunia konstruksi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi tadi faktor internalnya jelas pengguna jasa sama penyedia jasa. Terus eh, dari pengguna jasa dan penyedia jasa ini setelah berkontrak itu mungkin ada perubahan pekerjaan terkait biaya, waktu, terus mutu. Tuh. Nah, ada yang ter ada yang terkena melakukan wan prestasi atau bukan karena wan prestasi. Mungkin karena kalau bukan wan prestasi kan kalau wan prestasi kan kesalahan penyedia ini atau bisa juga kesalahan pengguna jasa gitu. Eh, dan kalau bukan wan prestasi mungkin ada keadaan kahar atau keadaan di luar kendali kedua belah pihak. Sedangkan faktor-faktor eksternal ini bisa juga tadi eh, apa eh, faktor ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintah. Nah, nah, mungkin seperti kemarin ada efisiensi anggaran. Itu juga di samping faktor politik kan juga kebijakan pemerintah ya. Nah, ini bisa sama apa? Nah, ini ternyata force majeure itu dibedakan dengan eh, karena force majeure dimasukkan ke faktor eksternal dan beda dengan one prestasi. Nah, ini ada juga faktor non force majeure. Nah, ini yang menimbulkan sengketa. Kalau kemarin di Medan itu sengketanya itu antara timbul karena itu pemahaman terhadap kontrak itu masing-masing pihak apa masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau PPK-nya ya saya yakin integritasnya bagus, tetapi pemahaman terhadap kontrak itu kurang kurang bagus. Begitu juga penyedianya, penyedianya juga pemahaman terhadap kontrak apa yang harus dia lakukan itu juga apa masih kurang. Jadi akhirnya antara PPK sebagai pengguna dan penyedia jasa itu tidak klop, apalagi komunikasinya juga tidak apa tidak baik gitu, komunikasinya kurang bagus sehingga itu timbullah sengketa. Sudah dimediasi, sudah dikonsiliasi, konsiliasi dulu ya, mediasi, terus akhirnya ke tingkat arbitrase. Dan kemarin pada tanggal hari Senin kemarin diputuskan putusan arbitrasenya dan prosesnya minggu ini sedang didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Jadi hal-hal ini yang bisa menimbulkan permasalahan di konstruksi. Kalau sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya kalau tidak karena kegagalan bangunan atau karena ada yang keselamatan konstruksi, ada yang meninggal, itu sebenarnya di dalam dunia konstruksi itu hanya ada perdata, tidak ada masalah pidana. Tetapi karena ya nggak tahu itu tadi di negeri Konoha itu seperti itu gitu loh. Jadi eh, yang mestinya bisa diselesaikan secara perdata itu, nah dicari kadang-kadang saya juga bingung sebenarnya niat jahatnya apa gitu kan. Eh, apa kualitasnya memenuhi itu hanya karena kurang-kurang volume gitu. Sebenarnya kurang volume ya kenapa tidak istilahnya eh, dibayar sesuai volume yang ada gitu. Kalaupun misalnya kelebihan bayar ya ya sudah dikembalikan aja uangnya ke negara gitu. Jadi tidak semua seolah-olah konstruksi ini sebagai apa tindak pidana korupsi gitu. Tapi itu memang memang butuh kajian ya, itu meningkatkan integritas kita juga.
Kadang-kadang nanti juga akan kita bahas kenapa sih mungkin jadi akhirnya ada niat jahatnya. Nah, kalau sebenarnya hanya perdata saja dan integritas kita bisa apa namanya diandalkan, karena memang kalau kita lihat kita kan krisis integritas, jadinya seperti ini kondisinya sekarang ini. Dan di segala lini bukan hanya di apa pelaku pengadaan barang dan jasa saja, tetapi hampir di semua lini kita memang butuh eh, pendidikan dan peningkatan integritas. Dan alhamdulillah kita ada wadahnya sekarang, insan pengadaan anti korupsi. Nah ini kita mulai diskusi, mulai menyampaikan praktik korupsi pada pelaksanaan proyek konstruksi. Nah ini pada tahap perencanaan program. Kepentingan seseorang dalam pemenangan suara pemilihan pimpinan kepala daerah di mana perencanaan dikondisikan untuk mengakomodasi kepentingan golongan tertentu. Ini dulu saya pernah membantu di, apa APH gitu, membantu APH. Jadi memang dari depan itu sudah eh, dipecah programnya itu. Jadi saat itu di salah satu daerah penanaman penghijauan, penghijauan pohonnya sama pada satu ruas jalan ternyata dibagi empat di programnya. Ruas jalan kiri sebelah utara, kanan sebelah utara, kiri sebelah selatan, kanan sebelah selatan. Jadi dipecah jadi empat gitu agar ternyata ya pemenangnya juga eh, apa kepada salah satu calon itu kepada salah satu calon. Dan nah ini apa dari perencanaan programnya saja sudah diarahkan ke sana. Dan setelah menang, oh ya ternyata yang menang berafiliasi ini dengan kepala apa dinas yang menangani itu. Jadi kepala dinasnya udah dari depan sudah mengkondisikan seperti itu. Eh, Selanjutnya untuk pengkondisian paket pekerjaan, biasanya dipecah-pecah untuk paket yang sejenis yang seharusnya dapat dijadikan satu paket. Ini saya selama pernah membantu di Dinas Pertanian, tapi suara saya tidak terdengar dan tidak didengarkan. Jadi dibikin 200 jutaan paketnya. Waktu itu kan masih masih kalau sekarang 400 juta ya untuk konstruksi. Kalau waktu itu 200 juta, jadi 200 juta itu satu desa kadang dua, tiga gitu, dua, tiga paket gitu. Ya eh, kita kadang-kadang ada pokir-pokir gitu di legislatif gitu. Ada pokir-pokir. Nah, itu seperti itu. Memang disengaja dipotong kecil-kecil gitu. Jadi dari jumlah desa 270 dia sampai 400 paket 200 jutaan. Berarti kan satu desa memang ada yang dua paket, ada yang tiga paket itu. Nah, pernah juga ini yang C ini paket pekerjaan di lokasi pejabat anggota. Saya pernah waktu itu masih aktif di Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini saya sebagai penerima barang itu, jadi apa ini jalan kok buntu gitu, kok ujungnya di kebun gitu, di kebun. Nggak taunya ya itu kebunnya milik anggota legislatif gitu. Jadi ya apakah itu praktek yang salah atau bagaimana gitu kan? Nah, itu seperti itu, hal-hal seperti itu banyak dilakukan. Nah, di tahap perancangan ini ya biasalah konsultan pada masa studi kelayakan atau pada saat menyusun spesifikasi eh, tidak semestinya demi kepentingan dan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pihak tertentu. Jadi sudah apa item barangnya ya sudah langsung ke B ini titipan item pekerjaan, item barangnya.
Jadi udah nanti pakai ini saya dapat fee itu. Apakah itu bisa di eh, apa? Kalau saya sih dikategorikan ya korupsi kalau seperti itu. Nah, titipan item pekerjaan oleh pejabat tertentu dengan mengikat merek atau jenis barang. Dan yang keempat, penyusunan klausul kontrak yang tidak berimbang sehingga menimbulkan risiko dan ketidakadilan bagi salah satu pihak serta adanya campur tangan politisi dalam memilih merekomendasikan kontraktor tertentu. Yang ketiga, tahap persiapan pemilihan penyedia ini. PPK ini ya, di ranahnya PPK. Jadi PPK-nya disuap agar dokumen persiapan pemilihan berupa draft kontrak, HPS, dan spek teknis yang ditetapkan pengguna dapat dipersiapkan untuk calon penyedia tertentu. Nah, yang kedua, penyuapan agar persyaratan tender dapat dipenuhi oleh calon penyedia tertentu. Ya, dibocor-bocorkan lah informasinya. Pemberian atau membocorkan informasi terkait dokumen pemilihan. Nah, itu sering terjadi dan memang ya kemungkinan kalau ini banyak terjadi di segala lini ya. Terus yang keempat tahap pemilihan, ini kasihan kadang-kadang tim pengadaannya atau pokjanya sebenarnya sudah jujur, sudah integritasnya bisa diandalkan, tapi ada anggotanya yang membocorkan persyaratan tendernya kepada pihak tertentu. Makanya mungkin dengan adanya Perpres yang baru, terus ditindaklanjuti dengan apa, surat edaran apa Kepala LKPP yang terakhir yang terkait bahwa jasa konstruksi purchasing menggunakan apa mini kompetisi itu yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau memperkecil potensi korupsi pada jasa konstruksi. Terus pengaturan tender jadi pemenang calon pemenangnya sudah ditentukan. Ya, itu diintervensi biasanya oleh atasannya atau oleh pihak-pihak tertentu itu dan si tim pengadaan atau pokjanya ini memang kadang kita takut ya. Takut diintervensi nanti kita dipindah kemana gitu. Padahal sebenarnya kalau hanya dipindah ya masih mendapatkan gaji dari negara kan gitu, kecuali diberhentikan gitu. Tapi kalau intervensi kita nggak nurut biasanya ya dipindah aja, dipindah ke tempat lain, ke tempat yang jauh atau ke pelosok. Gitu. Yang keempat, pada tahap pembangunan berupa penyuapan terhadap subkontraktor tertentu ataupun sebaliknya. Tapi biasanya subkontraktornya yang dibohongin, disuruh membuat surat pernyataan sudah dibayar, tapi ternyata belum dibayar. Nanti pada akhir proyek serah terima ternyata belum dibayar juga. Nah, ini menyalahgunakan aspek pendanaan dan fasilitas lainnya untuk keperluan pribadi. Ya, dapat uang muka, terus beli mobil, beli istri baru, serta melakukan pembayaran untuk alat bahan jasa yang fiktif. Ya, ini sering tadi seperti saya sampaikan. Kepada vendor, kepada kontraktor bilangnya sudah dibayar, ternyata belum. Eh, yang kelima, tahap pelaksanaan dan pengawasan. Ini seringnya perbuatan penyuapan kepada pengawas lapangan ya diberi fasilitas lah ya, fasilitas mingguan, diberi diajak karaoke, narik-narik kabel gitu. Saya dulu juga bingung itu suka narik-narik kabel gitu nggak taunya karaoke, terus belah durian gitu ya. Nah itu juga apa dari kontraktor kepada pengawas itu. Pengawasnya bikin laporannya ya pernah kayak gitu, terlambat jadi tidak terlambat gitu. Ya gimana lagi, tapi WPK-nya menyetujui. WPK-nya mungkin juga sudah dapat apa jatah gitu ya. Ya akhirnya kita yang mengundurkan diri. Kita tahu ya udahlah saya yang mengundurkan diri saja nggak datang lagi. Terus penyedia melaksanakan pekerjaan di saat tidak ada pengawasan.
atau pengawasnya memang sudah tadi sudah disuap, kamu jangan datang itu. Ngecor malam-malam, tahu-tahu sudah pagi-pagi sudah jadi itu. Tidak diperiksa penulangannya dulu, terus tidak di selam tesnya nggak tahu seperti apa gitu. Apa eh, betulnya dikencingin atau tidak. Nah, seperti itu. Terus tidak tahu ya standar mutu tidak dijalankan karena memang pemahaman terhadap eh, apa oh ini apa sengaja tidak menerapkan standar mutu karena memang tidak paham terhadap kontrak. Padahal di kontrak itu di pasal 20-an itu harus membuat rencana mutu pelaksanaan konstruksi dan rencana keselamatan konstruksi. Itu kan penerapan SMKK harus ada, ternyata tidak ada. Ya, sesuai peraturan Menteri PUPR 10 2021 kan harus itu dan diadopsi di Perlem apa 12 tahun 2021. Itu kan di lampiran 2 sama lampiran 5 kan ada di SSUK juga jelas ada. Dan itu tidak dipahami dan yang apa kita temui pada beberapa pendampingan proyek itu eh, apa tidak paham dengan itu. Kalau pendampingan mending syukur. Setelah jadi sengketa, jadi tahun kemarin dan tahun sekarang, eh, sebagai arbiter ketemu seperti itu, ternyata memang PPK-nya tidak paham. Penyedianya juga mungkin paham, tetapi karena PPK-nya tidak paham, jadi PPK-nya tidak apa, tidak me- karena PPK-nya tidak paham, jadi tidak meminta itu. Tuh. Nah, selanjutnya pada tahap eh, serah terima. Pada tahap serah terima, apa namanya, banyak terjadi pemalsuan dokumen. Nah, misalnya konsultan ini, konsultan daftar hadirnya sebenarnya eh, tidak hadir, tenaga ahli sering tidak hadir di konsultan itu. Hanya inspektor saja, tetapi dibuatkan seperti itu. Nah, terus dokumen pendukung perencanaan atas volume itu fiktif. Ini pada saat perencanaan atau perancangan. Kadang-kadang juga apa survei harga barang, survei harga itu tidak dilaksanakan atau memang ya itu dipalsu saja. Nah, yang ketiga dokumen pendukung penggelembungan harga satuan pekerjaan dalam rank yang masih terlihat wajar. Sebenarnya ya harganya harga satuan pekerjaannya ini yang di sebenarnya kalau markup itu boleh, tetapi markup dalam tanda kutip atau negatif itu yang nggak boleh. Nah, ini harga timpang dia sudah tahu karena sudah tahu RAB-nya ya, sudah tahu POG-nya, harga timpangnya pada oh ini nanti yang kira-kira mau ditambah. Makanya sebenarnya harga timpang ini harus dimasukkan di dalam lampiran kontrak. Jadi kalau misalnya nanti ada apa perubahan di harga timpang itu ketahuan. Dan kompensasi fiktif untuk menghindari denda. Itu tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi laporannya positif terus. Ternyata di akhir sebenarnya itu besar sekali deviasinya. Deviasi negatifnya besar sekali. Tetapi karena laporannya apa positif terus, jadi PPK-nya juga ya ya aja gitu. Nah, pada saat kita turun ke lapangan ternyata lebih dari 20% apa deviasinya, bahkan lebih besar lagi.
Nah, permasalahan dalam proyek konstruksi pada saat perencanaan ya, ini timbul karena ini sering terjadi. Penyelidikan tanah ini hanya ya kadang-kadang tidak dianggarkan juga. Penyelidikan tanah tidak dianggarkan, dia ke apa memakai data lingkungan sekitarnya. Nah, bisa saja misalnya seperti sondir, ternyata tanah keras 20 meter. Nah, itu kan karena hanya satu titik. Tapi pada saat pelaksanaan ternyata bisa lebih dalam lagi atau bisa lebih dangkal lagi. Terus surveinya dari balik meja. Nah, ini saya pernah nih jadi pembangunan salah satu gedung bank itu. Jadi si konsultan ini tidak ke lapangan. Jadi di tanahnya itu bekas kolam ikan yang kedalamannya rata-rata 2,5 meter dari apa tanah dasar. Jadi memang harus ada urukan untuk meratakan eh, bekas kolam tersebut, gitu. Nah ini akhirnya setelah tekan kontrak banyak bagian bangunan yang dihilangkan untuk membeli urugan. Yang ketiga, tidak sesuai desain dengan NSPM teknis perencanaan konstruksi. Jadi kalau di dalam dunia konstruksi ada norma, standar, pedoman, dan manual. Itu yang harus apa, ikuti. Dan seringnya tidak diupdate. Demikian juga dengan regulasinya. Masih banyak yang tadi pagi saya membaca. Saya dimintain memberikan masukan di salah satu rancangan kontrak, gitu. Ternyata dalam rancangan kontrak itu apa masih memakai regulasi lama. Permen PUPR 7 tahun 2020, ya Permen PUPR 7 tahun 2020. Padahal itu kan sudah nggak berlaku, yang berlaku kan Permen LKWP 12 tahun 2021. Apalagi sekarang ada Perpres baru itu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Yang kedua dalam pengawasan, ini permasalahan dalam kasus proyek konstruksi, ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kontrak karena tadi pemahaman kontraknya kurang, terus keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian prosedur pengujian karena tidak menerapkan SMKK, terus pelimpahan pekerjaan kepada pihak lain ya subkon tapi tidak izin kepada PPK, terus metodenya, apalagi ini pekerjaan besar, metode yang diajukan dengan yang dilaksanakan di lapangan tidak sesuai. Terus karena ketidakhati-hatian, tidak ada penerapan SMK sehingga bisa saja terjadi kegagalan konstruksi. Ketidaksesuaian penggunaan peralatan kerja karena tadi metodenya juga nggak jelas dan apa jaminan pelaksanaannya ini fiktif. Pernah terjadi penerbit jaminannya ditelepon, ternyata kami tidak kenal dengan apa pemohon ini. Tuh. Nah, yang selanjutnya dalam pengawasan ini ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi dan kemajuan real pekerjaan di lapangan. Ya, halo, masih 2 menit lagi ya. Terus persetujuan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Terus laporan hasil pemeriksaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek, penyimpangan proses pengadaan. Nah ini CCO ini sering apa? Sering tidak ada jasteknya. Sering tidak ada jasteknya, tidak ada perhitungan teknisnya, atau CCO aja. Dan yang sering terjadi kalau PHO ada, tapi FHO tidak dilaksanakan. Nah ini beberapa contoh kasus dan nomor putusannya. Ini bisa dibaca sendiri lah nanti. Dan apa pola penyimpangannya seperti ini. Jadi permasalahan teknis, seringnya pekerjaan tidak sesuai kontrak. Terus permasalahan administratifnya, menuju pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kontrak, disetujui aja, tanda tangan aja. Terus penyimpangan pada saat dakwaan ya, bukan prestasi atau penyimpangan administratif menyebabkan kerugian negara.
dan putusannya telah melakukan tindak pidana korupsi. Atau bila mindalik ya, ini jangan sampai terjadi pada kita atau teman-teman kita yang apa terjun atau mengurusi atau mengelola jasa konstruksi. Dan yang terakhir adalah terima kasih kepada insan pengadaan anti korupsi. Bagi yang nanti mungkin belum puas di sini, silakan untuk berdiskusi di nomor 0811268339. Ya ini terima kasih sekali atas kesempatan ini, waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak Indra. Baik, baik, terima kasih Pak Anwar Subianto yang telah memberikan materi yang hari ini terkait dengan penyimpangan di dunia jasa konstruksi. Materi ini sangat menarik sekali Bapak Ibu karena memang ternyata di dunia konstruksi ini memang sering sekali gitu kan terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Anwar tadi, apa namanya, kita perlu memperhatikan tidak hanya hal-hal yang besar saja yang perlu diperhatikan, tapi hal-hal yang kecil dari situlah yang bisa bermula untuk menyebab terjadinya penyimpangan, terjadinya kecurangan. Jadi hal-hal kecil juga harus kita perhatikan selain hal-hal yang besar. Kemudian ya tahapan-tahapan praktek korupsi tadi ada di beberapa tahapan gitu. Tahapan yang pertama mulai dari perencanaan, kemudian dari tahap perancangan, tahap pemilihan penyedia, kemudian tahap pelaksanaan dan pengawasan, kemudian tahapan persiapan. Di tahapan tersebut seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan adanya korupsi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia semua, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin kita diskusikan, kita ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, raise hand Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mungkin ada yang dari kolom chat, ada tidak yang bertanya? Coba saya lihat sebentar. Oke, belum mungkin dari audiens saya ini Pak Anwar, ada dari Ada ini, kolom chat ini. gua Iya, dari Muhammad Aska. Muhammad Ya, Asfi. izin bertanya, bagaimana tindakan atau langkah-langkah seharusnya jika tim pengadaan mendapat intervensi dari pimpinan? Oh ya, ketika ada intervensi nih, bagaimana langkah-langkah ini menurut Pak Anwar, gitu, pengalaman atau hasil diskusi? Ya, Apa? silakan Pak Kalau Anwar. ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Aska ini ya. Jadi kalau saya dulu kalau diintervensi ya saya nekat aja gitu. Itu tadi paling apa risikonya kan kita dipindah gitu ya. Dan kita yang jelas ya ini pernah pengalaman lucu gitu kan, pengalaman lucu. Jadi atasan saya punya teman kontraktor. Nah, atasan saya juga tahu saya punya teman kontraktor gitu kan. Nah, apa? Tapi si temannya atasan saya ini eh, pokoknya minta harus menang. Dan atasan saya juga tahu kalau teman saya ini tidak bisa menang gitu. Terus mengajukan bargaining, gimana kalau dua-duanya kita menangkan? Nah, saya tetap kekeh. Saya nggak peduli teman saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak peduli. Yang penting teman saya nggak menang. Kalau teman saya nggak menang, teman bapak juga nggak menang gitu. Ya akhirnya ya paling digoblok-goblokin ya. Itu kalau kalau masih punya hati ya digoblok-goblokin. Kalau enggak ya ya ternyata saya tidak dipindah. Berarti ya saya harus kekeh dengan prinsip saya gitu loh. Ya itu seperti itu. Tapi pernah juga sampai ke ketua dewan, ke kepala daerah gitu. Semua semua memanggil karena saya ketua Pokja. Waktu itu masih ada ketua Pokja. Kalau sekarang kan sudah nggak ada. Nah, cuma panggil ketua dewan ini. Karena saya apa? Saya sudah tahu diatur. Nah, saya gagalkan semua tender itu. Saya gagalkan semua tender itu ya. Akhirnya kan eh, program pembangunannya mundur. Ya ujungnya ya itu saya dipindah ke tempat lain tidak ngurusi tender malah kan saya selamatkan itu. Ya paling seperti itu. Jadi kita mau diintervensi atau tidak mau diintervensi. Ya kalau mau di apa
Saya waktu itu dari ngurusin tender, akhirnya dipindah saya ngurusin laboratorium. Tapi alhamdulillah di laboratorium malah saya bisa ilmu saya terpakai gitu kan, karena ya sudah sesuai laboratorium kan ideal banget gitu, nggak seperti di eh, apa ngurusin tender kan gitu. Jadi hanya seperti itu saja lah. Paling kita mau apa milih integritas kita atau kita mau diintervensi. Ya mungkin kalau diintervensi kita enak gitu, nyaman gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal yang berhubungan dengan hukum, ya biasanya atasan kita lari dulu, kita yang dijadikan korban. Tuh, begitu ya Pak Aska. Iya, gimana Pak Aska? Oke, terima Ya kasih Pak, Pak Anwar. Ya, gimana? Puas atau ada tambahan Pak Aska? Silakan. setuju Pak, setuju. Sepakat. Oke, oke ya. Kita sepakat ya Makasih. bahwa memang itu resiko kalau memang kita mau apa ketika intervensi ya mungkin ada risiko kita apa namanya untuk dipindah gitu kan. Tapi hanya sebatas dipindah saja ke tempat lain. Jangan saja kita nanti apa dipindah ke lapas kita lebih bahaya lagi ya Pak Anwar gitu kan. Kalau selama kita masih dipindah dari Iya, OPD A ke OPD B mungkin ya tidak masalah ya. Jangan sampai ya alhamdulillah tadi. gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang ini raise hand ini. Kita Pak Rizal ya. Pak Rizal, silakan dibuka mic-nya. Ingin bertanya silakan. Terima kasih Pak Anwar. Saya Rizal Asari. Saya sebenarnya kepala SPI Pak, kepala SPI di salah satu rumah sakit provinsi. Dalam penugasan itu kan saya ini salah satunya mengawal pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Nah, dalam hal mengatasi hal itu Pak, dalam kontrak saya menambahkan satu pasal Pak, satu pasal yang berisi bahwa kalau misalnya terjadi adanya dari hasil pemeriksaan eksternal itu adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume, maka secara hukum administratif dan secara hukum dan administratif itu tanggung jawab dari penyedia, Pak. Ya, Saya ya. mengingat bahwa PPK itu kan tugas dan fungsinya beda, Pak. Seperti kalau di rumah sakit itu kan dokter, Pak. Iya. Dokter dia tidak mungkin bisa total tahu dengan teknik pembangunan. Salah satunya melaksanakan pembangunan, Pak. Nah itu Pak, apakah diperkenankan menambahkan pasal itu? Karena saya berkonsep bahwa perjanjian kedua belah pihak itu adalah berdasarkan pasal 1338 itu Pak. Perjanjian kedua belah pihak berlaku undang-undang bagi keduanya. Itu yang saya pakai Pak. Apakah bisa dibenarkan? Yang kedua Pak, saya tanya bahwa konsep saya pada pengawalan pengadaan barang jasa ini Pak, itu ada tiga Pak. Saya tiga itu adalah saya tahunya sumber kerugian negara. Satu, terjadinya penyalahan harga. Dua, ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Tiga, volume kurang Pak. Jadi tiga itu yang saya jaga sebenarnya Pak. Nah, yang kedua, atas terjadinya kemahalan harga itu saya berpendapat bahwa itu sering terjadi di proses Pokja atau proses di KPBJ. Nah, untuk menghindari itu, saya kan kurang paham misalnya kebutuhan untuk kualifikasi daripada Pokja itu Pak. Jadi saya biasanya untuk itu minta dengan konsultan perencana. Tapi yang saya jaga betul adalah HPS Pak. Apakah HPS itu sesuai dengan Kepres gitu. Nah, atas hasil itu Pak, atas hasil itu supaya pihak PPK-nya tidak disalahkan, dalam hal ini saya selalu minta rapat berita acara sebelum penyerahan SPPBJ. Itu saya buat notulen atau saya buat surat keterangan atau saya minta surat pernyataan bahwa pekerjaan atas hasil Pokja ini telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku lah bagi mereka dalam melakukan proses evaluasi, Pak. Yeah. Karena berdasarkan pengalaman juga, Pak, ini, Pak. Karena begitu diterima ada kekeliruan, tapi tetap kesalahan dari PPK. Nah, maka dari itu, Pak, saya
menyatakan bahwa supaya jangan lagi kesalahan itu karena dianggap sudah menerima. Jadi untuk mengkat itu saya buat berita acara lah. Artinya atau notulen antara kami sebelum menerima SPPBJ itu Pak membuat berita acara itu Pak. Berita acara penyelesaian pekerjaan dari Pokja itu ke kami ke PPK Pak. Itu Pak. Itu yang kedua Pak. Yang yang ketiga Pak, apakah saya selalu memitigasi risiko diri saya Pak bahwa dalam memberikan masukan atas pengadaan barang jasa di tempat saya kerja itu Pak, saya membuat satu lembar konsultan Pak, konsultasi pendapat. Apakah konsultasi ini bisa ditarik ke pidana nggak Pak? Karena takutnya saya masuknya pasal 55 itu Pak, ikut serta. Padahal dalam konsultasi itu saya selalu berusaha bahwa isinya aturan dan saya tidak tidak artinya tidak mengarah tidak apa artinya sesuai dengan kompetensi lah artinya sesuai dengan peraturan lah saya letakkan di hasil konsultasi itu Pak. Saya takutnya itu Pak karena pernah kejadian juga dengan saya sih yang sebenarnya tidak ada pengaruh saya tapi tetap dilibatkan saya ikut seolah-olah saya ikut serta walaupun artinya saya nggak kena juga sih mungkin dipanggil sebagai saksi sebagai itu Pak. Pernah itu pengalaman pada diri saya. Untuk itulah maka saya bertanya sama Bapak, apakah lembar konsultasi itu bisa dibawa ke ranah hukum karena hasil yang saya berikan itulah berdasarkan peraturan-peraturan lah dan tidak ada niat untuk berbuat mengatur segala tentang pengadaan barang jasa Pak. Saya kira itu saja Pak Anwar. Terlalu banyak saya bertanya. Ya. Cuma ini mungkin Terima jawabannya kasih Pak Rizal ya. Pak. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Indra? Silakan, langsung saja Pak Anwar, silakan. Ya. Jadi yang pertama penambahan pasal itu ya tadi ya di dalam boleh-boleh saja Pak Rizal. Ya ada yang modelnya pakai surat pertanggungjawaban mutlak bahwa apapun yang terjadi dengan konstruksi itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau kontraktor. Itu ada yang seperti itu. Ada yang dimasukkan ke dalam kontrak sebagai mitigasi. Itu ada yang seperti itu juga diperbolehkan itu. Karena memang ya kalau sebenarnya tanpa surat itu pun atau tanpa klausul itu pun kalau kelebihan bayar ya harus dikembalikan ke kas negara kan gitu. Nggak terus dibiarkan saja itu. Yang penting PPK kan sudah menagih, sudah ini, dan kalau PPK misalnya ada di beberapa daerah, kalau PPK atau pemerintah daerah atau bekerja sama dengan jaksa pengacara negara, jadi yang menagih JPN, ada yang seperti itu Pak Rizal. Jadi mungkin Pemprovnya sudah bekerja sama dengan jaksa pengacara negara, nanti yang menagih kelebihan bayar itu jaksa pengacara negara. Tapi tentunya MOU itu juga Bapak mulai dari awal proyek gitu. Siap. Ya. Jadi jangan baru ada kelebihan bayar baru kerjasama gitu. Biasanya yang tidak mau. Tapi dari depan sudah ada MOU. Nah nanti kalau ada seperti ini jaksa yang menagih. Itu yang pertama. Tapi itu boleh-boleh saja dimasukkan ke dalam klausul kontrak. Nah, di dalam klausul kontrak itu juga bisa ditambahin. Kalau kelebihan bayar tidak dibayar-bayar, tidak dikembalikan ke negara, sesuai dengan MOU nomor sekian dengan kejaksaan mana gitu ya, dengan kejaksaan provinsi X akan ditagih oleh jaksa pengacara negara gitu. Misalnya di klausulnya seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua masalah kemahalan. Sebenarnya kalau ini pengalaman saya saja di dalam beberapa pendampingan. Jadi BPK dibantu oleh konsultan perancang, konsultan berencana itu survei harga pasar. Nah, tetapi survei harga pasar itu tidak hanya hasilnya saja, tetapi ada bukti bahwa misalnya harga semen sekian rupiah mengambilnya di agen mana atau di toko mana, itu ada bukti dari agen atau toko tersebut. Nah, itu yang nanti bukti-bukti itu yang akan dijadikan data dukung pada saat apa yang namanya kemahalan kan mungkin
misalnya harga pasar pada saat itu Rp10 ternyata dimasukkan Rp15 kan itu kemahalan. Tetapi kalau ada data dukungnya ya harganya seperti itu. Itu yang pertanyaan kedua ya yang tadi masalah kemahalan. Nah, terus kalau yang ketiga, kalau konsultasi, saya juga sering Pak di apa orang konsultasi ke saya, misalnya masalah ini, ya kita sampaikan saja, kita buatkan berita acara bahwa ini konsultasi sesuai dengan apa namanya aturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya pendapat Bapak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipakai atau tidak. Kalau dipakai berarti tidak ada penyimpangan. Kalau tidak dipakai berarti resiko ditanggung kepada yang konsultasi tetapi tidak memakai pendapat Pak Rizal. Gitu. Ya mungkin saya juga sering dipanggil kejaksaan itu. Kok semua nyebut Pak Anwar gitu. Nama Pak Anwar ini. Nah, terus saya menyampaikan di kejaksaan. Lihat berita acaranya bahwa saya memberikan masukan itu sudah sesuai dengan apa namanya aturan perundang-undangan. Jadi agar tidak keluar dari aturan yang ada, gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi saksi aja atau diminta keterangan saja ya, ya Bisa apa gitu. sebagai anu lah tambahan Siap. Siap. pendewasaan itu Siap. misalnya, Siap. iya. Betul, siap. Siap. Tidak masalah, Pak. Harus Saya ada juga buktinya bahwa memang kita sudah sesuai aturan perundang-undangan. Ya, siap. demikian Siap, Pak Pak. Rizal ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Siap. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, bagaimana Pak Rizal? Saya kira cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. cukup bagus ya. Terima kasih sebelumnya sama Pak Ya, Anwar. oke. Terima kasih. Hmm. Makasih Pak Rizal. Oke, selanjutnya nih Pak Anwar, masih ada yang bertanya di reset. Silakan Pak Ade Parmansa lagi. Silakan dibuka mic-nya dan videonya. Silakan Pak Ade. Baik, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Selamat sore Pak Ade. Terima Selamat kasih Pak Ade, Pak ya. Anwar paparannya cukup bagus. Sudah mencakup semua rencana-rencana korupsi dan cara-cara menghadapi korupsi. Kan gitu, Pak. Kan Iya. Bapak sudah paparkan tadi di situ supaya tidak korupsi begini gitu kan. Berarti kita tinggal mengikuti aturan itu supaya tidak terkena korupsi. Pertama pertanyaan saya Pak Anwar, apakah aparat penegak hukum berdasarkan Dumas dapat langsung memeriksa PPK dan penyedia? Itu dulu, Pak. Setelah itu nanti mungkin bisa saya diskusikan lagi ke Bapak gitu dengan contoh-contoh kasus. Terima kasih, Pak. Baik Pak Anwar, silakan mungkin langsung saja dijawab ya. Ya, biasanya kita kalau ke APH ya kayak gitu. Kewajiban kami adalah menjawab pengaduan masyarakat kan gitu. Meskipun di dalam aturan PBJ-nya jelas bahwa semua harus lewat APIP kan gitu. Baru kesimpulan APIP-nya seperti apa? Ya ini Pak Indra kan di APIP ya. Jadi mestinya kalau memang sesuai aturan PBJ itu ya harus lewat APIP dulu. Kesimpulan APIP-nya seperti apa baru ke ini. Tapi mungkin mereka punya pasal sendiri yang saya belum pernah baca eh, apa tulisannya. Tetapi pada saat saya berdiskusi dengan APH, ya kami memang harus menindaklanjuti seluruh Dumas. Gitu. Dan biasanya sih pertama kan minta informasi gitu, kejelasan ya tidak langsung jadi penyidikan atau penyelidikan kan itu enggak. Tapi tetap pertama adalah konfirmasi dulu. Gitu. Jadi seperti itu Pak Ade. Jadi tidak ya mereka punya aturan sendiri bahwa setiap Dumas itu harus ditindaklanjuti. Tetapi kalau di dalam aturan PBJ sendiri sebenarnya apa harus atas kesimpulan APIP. Dan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ya sebenarnya masalah kontrak ini adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Dan di PBJ sendiri kan juga arahnya tetap ke perdata, bukan ke pidana. Nah, itu yang tetapi memang perlu kita lihat, Pak, perlu kita lihat ya. Kalau di tingkat kementerian itu biasanya karena
penyuapan karena fraud gitu. Tetapi kalau di daerah beda. Saya kan konsultan, pernah mendapatkan pekerjaan dari salah satu kementerian. Itu inspektoratnya yang memang pasang badan. Kalau apa dipanggil APH biar saya dulu yang dipanggil. Tetapi kalau di daerah rata-rata kalau dipanggil APH, Apipnya ini takut. Ya Pak Indra ya, mohon maaf. Habibnya takut jadi disuruh berangkat sendiri itu si PPK-nya itu seperti itu. Jadi beda di kementerian dengan beda di daerah. Ya mungkin di daerah ada yang Habibnya berani gitu ya, berani jadi tameng gitu loh, jelasin ke APH. Tetapi banyak yang tidak berani. Tetapi kalau di kementerian Habibnya yang saya dulu yang dipanggil, baru nanti PPK-nya. Itu seperti itu Pak Ade ya. Itu. Iya, Pak. Baik, Pak, penjelasannya. Jadi memang hal-hal seperti ini berlaku juga di daerah, Pak, gitu. Ya, lebih banyak di daerah, Pak, daripada di kementerian. Iya, jadi di daerah itu seperti yang mau bilang tadi, banyak sering terjadi PPK kita sendiri pun tidak memahami PBJ. Iya, betul. Ya, sehingga ketika mengalami kasus seperti ini, saya penyedia, Pak. Mm-mm. Sama Penyedia seperti seperti saya saya, berarti. ya dipaksa, Mm-mm. disuruh selesaikan, selesaikan katanya. Padahal kita sudah memberikan penjelasan di peraturan presiden juga jelas dikatakan prosesnya, di Mm-mm. Undang-Undang Jasa Konstruksi juga jelas dikatakan prosesnya gitu. Jadi ini yang sering kejadian, Pak. Jadi maksud saya kenapa undang-undang yang disebutkan oleh APH itu sampai sekarang saya tidak pernah membacanya. Apakah di Undang-Undang Kepolisian ada kewajiban mereka untuk memeriksa langsung melalui Dumas ataupun di Undang-Undang Kejaksaan gitu. Mm-mm. Jadi di sini kurasa kita perlu buat ini kan kita semua ada organisasinya inspeksi gitu kan. Bahwa kita selaku PPK dan penyedia segala pelaku pengadaan harus aktif menghadapi yang seperti ini supaya kita jangan jadi korban pemerasan. Sudah Mm-mm. ya bagus, BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, tetapi karena ulah LSM, wartawan ataupun teman yang kalah tender, kita kena. Mm-mm. Akhirnya ya rugi. Aturan keuntungan 10%, yang 10% itu menguap. Iya. Lari ke sana kemari gitu, Pak. Jadi ini yang pemahaman-pemahaman yang sebenarnya harus kita kan sudah inspeksi nih ya, harus Mm-mm. disuarakan bahwa jika ada panggilan kepada penyedia ataupun kepada PPK langsung dari APH, kita punya hak untuk tidak hadir gitu. Kita punya hak untuk menolaknya karena dia tidak melalui inspektorat gitu. Itu saya kira diberikan pemahaman supaya nyaman kita yang bermain di dunia jasa konstruksi ini, Pak. Iya, Jelas betul. undang-undangnya juga menyatakan tidak ada pidana. Mm-mm. Kemudian kontrak, contoh kontrak oleh LKPP juga menyatakan bahwa kontrak ini disusun berdasarkan KUHP Perdata gitu. Jadi kita harus suarakan ini. Kalau enggak, Pak, kalau seperti ini cara pemeriksaannya bisa masuk-masuk langsung, saya rasa sangat gampang bagi APH memenjarakan penyedia. Karena dunia jasa konstruksi ini pasti ada salahnya, Pak. Jelas nggak Pasti ada sempurna, salahnya. Pak. Iya. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan langsung, ya kita jadi korban gitu. Makanya kawan-kawan PPK di daerah dan Pokja itu banyak yang tidak mau kan menjabat. Lebih bagus dia makan gaji daripada Ya, nanti pada nanti mungkin begini, Pak Adik, kita ya. sampaikan ke pengurus inspeksi ya untuk pendapat-pendapat seperti ini diakomodir. Begitu ya Pak Indra ya. Iya, betul. Mungkin Hmm. nanti Iya, sebagai masukan juga nanti dari Pak iya. Adib, mungkin nanti kita pelajari sama-sama lah Iya, apa namanya kewenangan-kewenangan dari APH tadi kan. Tapi iya. mas sepengetahuan saya gitu kan memang APH itu pernah bilang gitu kan memang ketika ada apa
Dumas, mereka memang wajib menindaklanjuti. Apakah menindaklanjuti itu mereka sendiri yang mengumpulkan data ataupun diserahkan kepada APIP, gitu kan? Kadang-kala mereka juga menyerahkan kepada APIP karena terkait dengan adanya MOU Pak Ade, gitu kan, MOU yang 3 instansi tadi kan, Kejaksaan, Kepolisian, sama Kemendagri. Mereka cenderung ada di beberapa daerah sih sudah melaksanakan MOU tersebut, gitu kan. Ketika ada Dumas, mereka telaah, kemudian setelah ditelaah diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti oleh APIP. Mungkin begitu, mungkin kita buka ruang diskusi lagi nih Pak Ade terkait dengan dengan pengaduan Dumas tadi. Selanjutnya Terima Pak. kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi nih Ananda Putra ya. Silakan di open mic dan buka videonya. Terima kasih Pak Indra dan juga Pak Anwar ya atas kesempatannya. Sebelumnya saya Ananda, saya mahasiswa Bapak mahasiswa hukum dari Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya saya ingin bertanya karena saya juga baru mempelajari terkait pengadaan barang jasa ini ya Pak. Jadi ini kan ngomonginnya soal kontrak ya Pak. Ketika pengadaan barang jasa ini kan sudah direncanakan, pasti sudah perencanaan, tadi juga dijelaskan bahwa sudah ada perencanaan di awal dan lain sebagainya. Tapi ketika di tengah-tengah jalan kemudian ada addendum kontrak, ada penambahan-penambahan yang sekiranya misalnya penambahan jumlah, terutama di konstruksi ya, penambahan jumlah panjang jalan dan lain sebagainya, apakah itu mencerminkan suatu hal namanya asas etikat baik ya Pak? Karena kan dalam kontrak juga ada yang namanya asas etikat baik ya Pak. Bagaimana pencerminan asas itu ketika adanya adendum-adendum ini yang bisa merugikan penyedia bisa merugikan penyedia Pak, walaupun itu sudah diatur oleh regulasi seperti Perpres dan lain sebagainya. Pencerminan asas etikat baiknya seperti apa Pak? Mungkin bisa di sharing. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi kalau penambahan panjang, misalnya panjang jalan ya Mas, itu kan ada eh, justifikasi teknisnya. Jadi memang diperlukan atau tidak. Itu makanya tadi saya sampaikan di depan juga seringnya kita lupa itu. Dan di dalam regulasi jelas penambahan perubahan kontrak itu untuk biaya itu maksimal 10%. Sebenarnya 10% itu angka dari mana gitu kok tahu-tahu maksimal 10%. Itu sebenarnya harus disusun dulu namanya manajemen risiko. Nah, di dalam manajemen risiko itu kalau risikonya di atas eh, kalau di bawah 10% silakan dilaksanakan. Tetapi kalau di atas 10% itu apa tidak dapat dilaksanakan. Itu seperti itu. Nah, itu yang nah sekarang eh, untuk untuk perubahan-perubahan itu ya harus seperti tadi, justifikasinya seperti apa. Masih ada, terus kalau di dalam proyek pemerintah itu masih tersisa anggaran atau tidak, masih ada sedia anggaran atau tidak. Meskipun di bawah 10%, tetapi tidak tersedia anggaran, ya tidak mungkin ada addendum kontrak. Tuh, itu seperti itu. Jadi kalau proyek pemerintah itu yang pertama sebenarnya kita melihat anggarannya dulu, ada anggarannya atau tidak. Meskipun dianya 1%, tapi 1% itu tidak ada anggaran, ya tidak bisa dilaksanakan. Dan kita tahu sendiri proses penganggaran di pemerintah itu kan sangat rigid ya, dan membutuhkan waktu yang lama. Paling tidak 1 tahun sebelumnya sudah harus dianggarkan untuk tahun depan. Nah, itu boleh. Secara perdata juga kan boleh ya, saya juga mau jadi calon mahasiswa hukum ini Mas. Saya lagi daftar S1 hukum. Biar seperti Mas Nanda ini bisa bisa belajar hukum lah. Tuh. Ngomong masalah hukum tapi bukan orang hukum kan aneh gitu kan ya. Terus seperti itu. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu Mas. Bagaimana Mas Ananda? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti mungkin memang harus ada dari awal memang sudah ada ketentuannya ya Pak. Jadi nggak bisa sembarangan mengatakan ada adendum kontrak saat kontraknya sudah Enggak boleh, berjalan, Pak. boleh sembarangan. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Ya ini terkait ada Pak Anwar. Ya, Pak Anwar kan menyinggung terkait manajemen risiko ya, risikonya. Itu Iya. siapa yang menentukan risiko-risiko tadi Pak Anwar? Apakah si PPK atau penyedianya gitu tadi? Sebenarnya PPK dengan penyedia itu ada rapat khusus terkait manajemen risiko itu.
Tetapi di dalam aturan pengadaan barang dan jasa kita kan belum ada. Tapi Hmm. sebenarnya itu bisa dimasukkan di dalam RMPK, Mas. Di dalam rencana mutu pelaksanaan konstruksi. Itu sebenarnya di situ apa bisa disinggung sedikit-sedikit gitulah. Kalau kita mengadakan sendiri rapat terkait manajemen risiko gitu kan malah jadi aneh gitu karena tidak Ya, terbiasa, belum terbiasa gitu. ya, ya, ya. Tapi di Oke. dalam RMP apa PCM itu kan sebenarnya saat itu bisa kita ini. Nanti kalau kemungkinan-kemungkinan di jalan seperti apa kan ya ya bisa kita bahas di situ. Hmm. Tapi biasanya PCM hanya menceritakan time schedule sama metode yang sederhana gitu kan. Betul ya. Sebenarnya PCM kalau di proyek-proyek swasta bisa 2-3 hari. Kalau di Hmm. proyek pemerintah kan malah hanya 2 jam, 1 jam selesai. Gitu. Ya, ya kadang-kadang PCM-nya hanya formalitas saja, tanda tangan Ya, selesai gitu ya. malah PCM disamakan dengan sosialisasi ke Iya. hutan, ke desa, mereka diundang gitu. Padahal bukan seperti itu. Iya. Sosialisasi sendiri PCM ya sebenarnya antara kontraktor, konsultan pengawas atau MK sama PPK. Atau mungkin ada tim-timnya PPK, ada tim ahlinya konsultan itu. Ya orang-orang itu saja. Nggak usah manggil kejaksaan, kepolisian, malah PCM memanggil kejaksaan, kepolisian, kepala desa, camat gitu. Itu belum belum sampai ke situ sebenarnya. Hmm. Oke, oke. Terima kasih Pak Nawar. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Franky Pondak yang resen, silakan dibuka open mic-nya Pak, silakan. Ya, selamat siang. Selamat Boleh siang, boleh Franky. kedengaran? Ya, ya silakan Ya. perkenalkan diri ya. Halo, dengan Franky Pondaa. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Ya, Ya, izin Pak Anwar ya. Saya mau bertanya sekalian minta tanggapannya Pak Anwar. Ini Pak ya, saya nggak perlu sebut di Manado di mana Pak, tapi mohon tanggapannya Pak Anwar. Itu apa namanya Pak di Sulawesi Utara itu ada kantong dinas PU-nya itu mendampingan langsung dengan UKPBJ-nya, Pak, kantornya. Jadi dia satu kali satu areal Pak gitu, satu zona gitu. Dan ini udah berlangsung lama. Nah ini tanggapannya Pak Anwar, apakah ini ada nggak itikat jahat, ada nggak mens rea bahasa hukumnya? Karena area parkir dari dinas PU-nya, dinas PU, dinas kantor dinas PU-nya sama kantor UKPB-nya PB-nya itu nggak ada batas Pak Anwar. Nah ini apakah ada potensi nggak penyimpangan? Dan ini udah berlangsung lama sekali Pak, udah bertahun-tahun Pak di kejadiannya itu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya Pak, sederhana saja Pak. Terima kasih Pak. oh. Nah, silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau mens rea itu ya eh, diper dibuktikan ya tidak karena satu tempat parkir ya. Jadi ini bukan masalah tempat parkir, ini saya pindah ke tempat tidur. Jadi tapi ini di persekongkolan. Waktu itu eh, saya dipanggil ke KPPU karena ada laporan persekongkolan itu. Nah, peserta tendernya itu suami istri. Peserta tender suami istri kan otomatis satu tempat tidur, bukan hanya satu tempat parkir itu satu tempat tidur. Hmm. Nah, sidang selama beberapa kali dan keputusan dari KPPU adalah tidak ada persekongkolan meskipun suami istri. Padahal kantornya di gedung yang sama, hanya lantai 3 dan lantai 4 gitu misalnya. Terus perusahaannya, cuman dia memang tidak tidak saling silang gitu. Jadi eh, si istri ya punya perusahaan sendiri, si suami punya perusahaan sendiri, cuman bergeraknya di bidang yang sama kontraktor. Nah, waktu itu kami sebagai saksi juga ditanya, gitu. Ditanya terkait apa? Ini benar suami istri, iya benar. Nah, otomatis suami istri kan mungkin ya nggak mungkin kan
di rumahnya atau di kamar tidurnya, di tempat tidurnya nggak cerita gitu kan nggak mungkin. Tapi ternyata terbukti tidak ada persekongkolan. Nah, sama saja dengan UKPBJ satu halaman dengan Dinas PUPR gitu. Ya, di banyak tempat seperti itu sebenarnya, banyak seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa mengejudge atau menjustifikasi bahwa mereka punya niat jahat gitu kan. Nah, niat jahat itu ya dibuktikan nanti di pengadilan itu ada niat jahat atau tidak itu. Tetapi kan kita tidak bisa hanya karena satu tempat parkir kita ngomong, oh mereka punya niat jahat itu seperti itu. Jadi ya ada nggak kejadian yang menunjukkan bahwa mereka punya niatan untuk mengatur-ngatur atau eh, apa berbuat korup nantinya itu seperti itu. Jadi harus harus ada kejadian dulu, harus ada perilaku dulu yang mengarahkan bahwa memang mereka punya niat jahat untuk korupsi seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi eh, dan kalau PU sekarang kan punya apa UKPBJ di masing-masing provinsi ya kelihatannya kalau nggak salah kalau kementerian itu. Kementerian, ya betul. Ya, kalau Ya, kementerian. ya. Ya seperti itu Ini Pak. dulu Pak Indra ya. Ya, ya Pak Anbang, ya Pak. Izin Pak ya. Kalau dari saya Pak itu korupsi itu Pak, apalagi di konstruksi Pak ya, itu kan kejahatan kalkulasi menurut saya Pak ya. Itu kan kejahatan kalkulasi. Nah kalau UKPBJ-nya sama dinas PU-nya udah berdekatan begitu Pak, menurut saya Pak ya, itu kan ada potensi luar biasa Pak itu akan terjadi. Nah, jadi apa namanya studi kasusnya itu eh, contohnya Pak itu ditemuan BPK itu Pak. Itu ada temuan di kita itu Pak, itu saya punya datanya itu. Itu jelas sekali dibilang bahwa itu ada terjadi gagal tender, salah satunya gagal tender Pak ya. Gagal tender kemudian ditender kembali berulang-ulang Pak sampai 5 kali, dan kemudian pekerjaannya itu setelah diaudit oleh BPK kemudian jadi temuan Pak itu. Temuan korupsi Pak itu. Jadi, nah ini bagaimana ini Pak ini? Apakah kita perlu melaporkan ke APH atau ke APIP atau seperti apa Pak itu Pak? Pak Anwar. Kalau kalau saya kalau misalnya memang Bapak punya bukti ya, ya silakan saja dilaporkan. Kalau memang buktinya valid Baik Pak, baik. itu kan memang Baik. kewajiban kita gitu untuk kalau kita tahu kita punya buktinya gitu, bukan bukan semata-mata eh, kata siapa kan gitu. Itu seperti itu Pak. Silakan saja kalau memang mau disampaikan ke APIP ya sampaikan ke APIP. Kalau mau langsung ke APH ya yang jelas datanya memang valid. Jadi kita tidak merugikan orang lain gitu. Apalagi merugikan orang yang kita curigai gitu. Seperti itu. Oke, baik Pak Anwar. Ya. Gimana Pak lagi? Mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat ini Pak Anwar. Ya. Di PEP ini apa Ya, Kemen PUPR terakhir atau mungkin pihak ya Mas. Pak Indra ya, ini yang terakhir ya, ya. kita ini baca dulu. Saya mohon maaf ada tamu soalnya. Oh ya, betul. Nanti Ya. masih sebentar lagi kita ini tuh. Kemen PUPR atau pihak asosiasi Jakskon mungkin bisa juga menyuarakan dalam RKUHP yang sekarang sedang lagi dibahas terkait sudut pandang sanksi pidana dalam implementasi pengadaan Jakskon dengan keterkaitan PU khusus Jakskon. Nah, mungkin ini saran mungkin ya Pak Anwar ya. Oke, mungkin nanti ini mungkin ini ada pertanyaan dari Hendra Ma. Di tempat kami PCM juga mengundang jaksa dan bagian hukum karena pekerjaannya ada pendampingan. Bagaimana pendapat Pak Anwar? Mungkin sama seperti tadi ya, sudah dijelaskan tadi ya. Kalau saya ya antara pendapat bagian hukum dan kejaksaan itu jangan dimasukkan ke PCM. PCM ya tetap sendiri. Kalau memang kita pendampingan ya kita mungkin melaporkan ini loh hasil PCM seperti ini gitu. Iya. Kita pun akan terbatasi gitu, terbatasi dalam istilah kita tidak akan bebas ngomong. Padahal pada saat PCM kita harus bebas ngomong. Gitu. Iya betul, karena hal-hal yang berbeda juga antara PCM dan pendampingan gitu kan.
Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Ihsan ini. Menurut pandangan Bapak, mengapa dalam kontrak PBJ konstruksi yang idealnya mengedepankan azas keseimbangan, implementasinya justru terlihat condong membela kepentingan PPK, khususnya dalam hal kemudahan penerapan denda bagi penyedia, namun mempersulit pemberian kompensasi atas kesalahan PPK kepada penyedia. Wah, Sebenarnya ya memang yang namanya kontrak ya harus kayak cermin ya, seimbang. Kita kan dulu seimbang ya. seperti itu ya. Eh, Sebenarnya tidak begitu seperti itulah istilahnya, tidak sulit. Kenapa pemberian kompensasi jadi kelihatan Aku di situ sulit? aja kemarin kan Karena sekalian koordinasi. biasanya apa, eh, penyedia itu tidak senang mengumpulkan data, tidak hobi mengumpulkan data. Jadi kadang-kadang udah nanti laporan mingguan dibuat 2 minggu sekali, atau bahkan numpuk di akhir pekerjaan baru membuat laporan mingguan dari awal gitu. Nah, sekarang kan ini banyak nih sosial media, banyak apa. Jadi sebenarnya bisa saja per laporan mingguan ya dari harian dulu jadi mingguan, itu bisa bisa rapih gitu loh. Jadi misalnya ada saat harus ada peristiwa kompensasi, itu mudah alasannya tuh. Dan ini bisa bisa anu apa, eh, nah ini seperti yang kemarin kami sidangkan di arbitrase, itu masalah kompensasi itu. Untungnya si kontraktor ini apa, punya data force mayor, keadaan kahar, punya data bahwa perencanaannya banyak perubahan dan lain sebagainya itu. Jadi mudah untuk memberikan kompensasi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau apa, kalau denda ya memang sudah jelas dendanya, sudah ada di draft draft yang dari apa, Perlem maupun eh, dari lampirannya itu. Nah, kalau kompensasi biasanya karena kesulitan data gitu, kesulitan mengumpulkan data sebagai data dukung dalam meminta kompensasi. Tapi memang kadang-kadang ada yang begini, kan kami yang punya uang gitu ya. Jadi kami yang agak berat sebelah gitu. Ya Seperti karena PPK ya Pak Ihsan ya, ya. ya karena PPK juga kan tidak mau apa serta merta gitu kalau tidak ada bukti ya apa namanya tidak bisa diajukan untuk kompensasi gitu Pak ya, karena terkait nanti kedepannya Iya. akan diaudit, akan diperiksa pihak Iya. pihak tertentu gitu kan. Itu tadi mungkin Iya. makanya dibutuhkan apa namanya bukti-bukti atau data dukung yang cukup Hmm. gitu kan untuk mengklaim dari kompensasi tadi. Baik, Ini ada oh, sedikit lagi. Denda oh ya masuk ini. ke kas negara atau kas daerah, bukan ke rekening. Ya jangan, Oh jangan ke rekening iya, BPK. kalau rekening PPK bahaya nanti. Iya. Oke, eh, sekarang sudah menunjukkan pukul 14.28. Mm-mm. Eh, di resen sudah tidak ada lagi pertanyaan, di kolom chat juga tidak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Anwar atas materinya hari ini yang sangat menarik, yang sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu kan. Baik kepada teman-teman juga yang sudah mengajukan Ya. pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Ya. Semoga kegiatan ini Ya, teman-teman. bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen di kolom di link yang ada di kolom chat. Kemudian yang belum bergabung di WA Group, silakan bergabung di kolom grup. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Pak Sastio? Silakan, Pak Sastio, bagaimana? Cukup, Pak Oh, Indra. cukup. Luar Oke, biasa oke, cukup. sekali. Pak Anwar, terima kasih banyak. Mohon Oke, maaf, telat Mm-mm. menyimak, Pak. Tadi ada keperluan. mungkin closing statement, Pak Anwar, ada tidak? Silakan, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi sekali lagi yang jelas kita sebenarnya krisis integritas. Jadi apapun posisi kita, dimanapun kita, kalau integritas kita bisa diandalkan, saya yakin baik sebagai PPK, sebagai konsultan atau sebagai kontraktor akan memberikan hasil yang terbaik, yang hasil akhirnya adalah tidak
merugikan keuangan negara atau tidak menjadi tindakan pidana korupsi. Itu saja. Jadi tingkatkan terus integritasnya. Baik, Saya terima mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Demikianlah Bapak Ibu Ya. sesi berbagi pena aksi yang ke-9 pada hari ini. Saya selaku moderator atau host mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu kita dan menjadi ladang amal ibadah bagi Bapak Anwar karena telah memberikan materinya kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu semua, tetap semangat, tetap jaga integritas kita masing-masing. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak Anwar, makasih Ketua, Sama-sama. makasih Pak Makasih Indra. Pak Anwar. Saya izin keluar. Oke ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anwar. Jin, Bang Andreas, saya off ya. Siap Ketua.